guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ibrahim Al-Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segaf. Pada guru kita waktu dan tempatnya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau mau taklim syama'il sama sirah waktunya nggak cukup nih, dikit lagi katanya bola nih. Aneh sih demi Allah dari pertama belum pernah nonton, tapi denger final Argentina Prancis kayaknya kalau ana lama taklim nih malam udah pada nggak konsen deh nih. Jadi singkat aja ya, insya Allah taklimnya kita lanjutkan di bulan depan. Mudah-mudahan bulan depan nggak ada final lagi, nggak ada. Kalau final Indonesia kayaknya biarin deh, bodo amat deh. Nggak, ini dunia nih, pemain Argentina lagi nih. Pilih mana Pak Ustadz? Pilih mana? Pilih ngaji. Ini yang benar. Mudah-mudahan kita semua kayak Ustadz Ahmad, amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatid yang kumpul pada malam hari ini cukup banyak. Ada guru kita Ustadz Ahmad sebagai sahibul wilayah. Sebelah kanan saya ada Ustadz Mukhlas dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga di sini ada ketua DKM kita Bapak Henry, dan juga ada Bapak Syafruddin, dan juga ada ketua calon bupati ini, amin, amin, Pak Suwono, dan juga para ketua RT lainnya, dan juga di sana ada Bapak Haji Dahlan, sebelah kanan ada Bapak Heru, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah al-fagir kepada antum semuanya, wabil khusus kepada bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diwafatkan dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan anak kita dijadiin anak-anak yang soleh, soleha. Mudah-mudahan di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di dalam rangka walimatul khitan. Siapa anak daripada Bapak Tri Widiarto dan Ibu Astri Wulandari, yang bernama anaknya adalah Kenzi Aliviana Widiazu, benar? Widiar, wah, ntar perlu dicek nih, kayaknya bukan anak yang salah nih bacanya, Widiarto. Oke, ya, kita doakan mudah-mudahan Kenzi menjadi anak yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlindungi dirinya dan keluarganya. Mudah-mudahan akidahnya sampai akhir hayat tetap di dalam Islam dan iman. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada orang tuanya Bapak Tri dan Ibu Asri. Mudah-mudahan dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah anaknya, diluaskan rezekinya, diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dilunaskan hutangnya, dan mudah-mudahan ya ditambah-tambah anaknya biar banyak lagi, amin ya rabbal alamin. Singkat saja ya, selagi belum lama ini kita masih mendengar
bagaimana di Indonesia ini terjadi beberapa musibah. Ya, musibah ini itu kita melihat bagaimana bisa munculnya atau sebab akibatnya. Ya, tidak mungkin musibah itu datang tanpa sebab, nggak mungkin. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang menyebabkan musibah atau apa yang menyebabkan gempa bumi? Secara langsung disebutkan gempa bumi. Maka Nabi SAW menjawab, apabila di tempat tersebut sudah banyaknya zina. Ya, yang ngomong bukan saya, bukan para ulama, bukan para habaib, bukan para kiai, bukan, langsung Nabi SAW atas isyarat dari Allah. Ketika tempat tersebut banyak zina, ya, yang kedua banyaknya minuman keras, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi, di mana di situ ada banyak kemaksiatan, Allah memerintahkan kepada bumi, wahai bumi, goyanglah kau. Nah, ini jadi ada sebab. Kalau tidak ada kemaksiatan, tidak akan ada musibah. Contoh, ya, contohnya apa? Negara Brunei. Pernah dengar gak ada musibah di negara Brunei, tetangga kita nih? Pernah dengar gak? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah dengar tentang apa-apa tentang Brunei. Googling juga nggak ada. Yang ada malah ajaran-ajaran Islam yang diterapkan di negara tersebut. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqa. Kuncinya dua nih. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas ayat ini. Ya, tafsirnya juga kalau kita baca nggak perlu repot-repot, memahaminya nggak perlu repot-repot. Apa yang difirmankan oleh Allah, walau anna ahlal qura, apabila satu negeri beriman, bertakwa, kuncinya dua nih. Ya, ketika dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat. Masya Allah. Allah akan buka itu keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Kita lihat Qatar, ya, salah satu negara terkaya. Apa yang dipakai? Ajaran Islam. Beriman, bertakwa, nggak kalah dengan media Barat yang memojokkan mereka dengan berita-berita miring. Tetap mereka, ya, dikatakan bahwa kami tidak akan pindah agama selama pesta 28 hari. Cuma gara-gara 28 hari kami nggak akan mengorbankan agama kami. Masya Allah. Ini iman dan takwa. Apa yang terjadi? Oh, kaya semua, pengangguran aja digaji. Pengangguran digaji. Masya Allah. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti Qatar, amin. Bahkan lebih berkah lagi, amin. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika banyaknya kemaksiatan di tempat tersebut, ya, maka Allah akan kirimkan musibah. Nah, ketika musibah datang, walaupun di situ ada orang baik, nggak ada urusan. Semuanya kena. Mau baik, mau nggak baik, mau Islam, mau non Muslim, mau ahli sujud, mau anak bayi, kena semuanya. Tapi ketika itu datang sudah terlambat. Lalu bagaimana mencegahnya? Kita lihat hadis Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, cegah kemungkaran tersebut dengan tanganmu.
Wa in lam yastati' fa bilisani. Wa in lam yastati' fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Ini buat siapa nih biasanya nih? Buat para penguasa, buat para pemerintah, buat para ketua RW, ketua RT, ya, yang mempunyai kekuasaan pada tempat tersebut. Ya, kita lihat bagaimana mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, ya, ketika beliau berkuasa, tutup semua tempat maksiat, nggak perlu repot pakai kekuasaannya. Tanda Probolinggo, siapa Probolinggo? Yang lagi ramai belum lama nih, Habib Hadi, ya, sebagai wali kotanya, tutup semua tempat maksiat. Bahkan dikatakan selama saya menjabat jadi wali kota, jangan berharap ada kemaksiatan yang bercokol di Probolinggo. Ini buat para penguasa. Pak RT, kalau di tempat lingkungannya ada perbuatan yang tidak baik, jangan didiemin. Sekali kita diamin, dia akan terus melakukannya. Satu. Yang kedua, akan bertambah. Mungkin sekarang hari ini cuma 2, besok ntar banyak yang nongkrong pada minum atau pada ngeganja atau main judi. Kalau didiamin, semakin banyak, musibah turun, telat udah. Ya. Jadi harus kita cegah dengan kekuasaan tangan kita. Bagi warga biasa yang mempunyai kekuatan bisa mencegah, ya, ada anak-anak nongkrong lagi pada minum, kita bisa cegah. Nggak bisa sendiri, Pak RT nggak ada, kumpulin orang-orang, ayo kita itu tuh. Karena kalau sendiri nggak mungkin bisa, kalau beramai-ramai insya Allah bisa. Ini yang pertama. Nggak bisa cegah kita dengan tangan. Ternyata mereka bawa senjata tajam, ternyata mereka lebih banyak daripada kita. Apa yang kita lakukan? Cegah dengan lisan. Kita beritahukan mereka, kita dakwahi mereka dengan lembut bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Ternyata kira-kira nggak bisa juga, ya, tidak bisa juga. Apa yang dilakukan? Tidak ridho. Ya, wa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau nggak bisa juga dengan lisan, maka dengan hatinya, dengan hatimu. Dan ketahuilah itu adalah selemah-lemahnya iman. Bagaimana maksudnya dengan hati Habib mencegah kemungkaran? Ketika ada kemungkaran yang kita lihat, hati kita tidak ridho terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Contoh, ada orang mabok nih, dekat rumah tetangga kita di pos misalnya ada yang mabok. Ya, mereka butuh gelas buat minum. Beli misalnya plastikan, butuh gelas mau minum. Kita tidak ridho, jangan mereka minjam kita pinjemin gelas, sama aja udah. Jangan kasih. Kita nggak bisa nasihatin mereka, nggak bisa cegah dengan tangan. Jangan kasih gelas, oh maaf gelasnya nggak ada. Ya, hati kita tidak ridho terhadap kemungkaran itu selemah-lemahnya iman. Nah kalau misalnya iman di hati juga udah enggak tidak peka terhadap kemungkaran tersebut, maka iman kita dipertanyakan. Masihkah ada iman? Kalau di hati kita cuek bebek, bodo amat lah. Ya, itu masih dipertanyakan. Berarti harus ada introspeksi diri. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, ya, kita bisa cegah dengan tangan, Kalau nggak bisa, kasih tahu teman. Ya. Ayo Pak, di situ ada gang sebelah ada ini tuh. Ayo kita ini yuk. Ya, misalnya ada kawin kontrak misalnya. Ada janda dinikahin 2 malam aja. Boleh nggak? Haram. Tapi bagi sekelompok kaum Syiah itu halal. Nah, kita bukan Syiah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita mengharamkan sebagaimana yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Intinya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak mau musibah ada di tempat kita, kita harus nahi mungkar. Nggak cukup dengan amar ma'ruf doang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Bagaimana cara mencegah musibah? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Saya tidak ngambil dari yang lain-lain. Yang lain-lain banyak yang menyebutkan. Tapi saya ambil firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah bisa kita jadikan dalil, dijadikan pegangan bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah berfirman yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyiksa, menghukum, mengazab suatu kaum. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Nabi Muhammad SAW ada di kota Madinah dan beliau sudah wafat. Tapi kita bagaimana bisa menghidupkan Rasulullah SAW? Hidupkan sunnahnya, hidupkan ajarannya, ikuti semua perbuatannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah ada di sekitar lingkungan kita, sunnahnya semua pada berjalan, ya, yang dilakukan semua diikutin, semua perintah-perintahnya diikutin. Yang Nabi tidak suka semuanya sepakat untuk meninggalkan, maka insya Allah tidak akan turun siksa atau azab di kampung tersebut. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, yang terakhir, wa makanallahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah menyiksa, menghukum, mengazab suatu kaum di mana mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, ini yang udah dijarang kita lakukan, ya. Kita lebih banyak berbicara yang lain daripada beristighfar, karena kita merasa dosa kita ini sedikit, padahal kita setiap detik berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap detik lupa kepada Allah. Kita setiap detik memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mata ini sering melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tangan ini, mulut ini, kaki ini, ya, semuanya selalu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Gampang. Antum mau baca yang paling panjang, apa namanya, Sayyidul Istighfar, boleh. Ya, itu lebih bagus. Yuk mari kita bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunubi illa anta. Sekali lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Insyaallah mudah-mudahan semuanya hafal. Ya, kalau nggak hafal download aja di Google tuh Sayyidul Istighfar. Hadisnya sahih, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sore hari satu kali, nggak usah banyak-banyak, sekali, tapi dia baca penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia meninggal di malam tersebut sampai subuh, ternyata di malam tersebut dia meninggal, maka insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Dan barang siapa yang membacanya pagi hari setelah sholat subuh satu kali, sebelum maghrib misalnya dia kerja, ternyata di tempat kerjanya ada kecelakaan, atau di jalan dia kecelakaan, dia meninggal sebelum sore hari, maka insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Gampang kan? Tapi bacanya penuh dengan keyakinan. Karena di dalam Sayyidul Istighfar tersebut
terdapat kalimat bahwa kita ini pengakuan kita ini hamba. Dan kita di dalamnya juga ada pengakuan bahwa kita paham, kita mengetahui bahwa dosa-dosa kita ini yang bisa ngampunin cuma Allah. Itu yang paling panjang. Kalau mau ambil yang paling pendek, astagfirullah, cukup. Nggak usah pakai hal azim, wa atubule, nggak usah, astagfirullah. Kira-kira berapa detik tuh ngucapin itu? Astagfirullah. Setengah dah, sedetik dah, semenit udah dapat berapa tuh? 60 istighfar. Nabi Muhammad SAW di dalam satu hari itu tidak kurang dari 70 kali. Sehari 70 kali. Di dalam riwayat yang lain 100 kali. Ini Nabi SAW. Ya, itu Rasul SAW. Kalau Nabi sehari 100 kali, berapa kali yang pantas buat kita? 10.000 juga pantas. Nabi yang gak ada dosanya aja beristighfar 100 kali. Kita berapa kali? Dan istighfar ini akan mendatangkan rezeki, Pak. Yang kerjaannya seret-seret, yang kerjaannya ada sedikit permasalahan, banyakin istighfar udah. Ya, yang mau punya anak lagi, yang mau nikah lagi, banyakin istighfar. Mungkin bininya kebanyakan ini udah beristighfarin aja udah. Ya, mudah-mudahan cair, mudah-mudahan. Ya, tapi undang-undang Ustadz Ahmad nih, kalau nikah lagi ya, seperti itu. Pokoknya banyak manfaat dari beristighfar. Insya Allah siap beristighfar ya Pak ya. Insya Allah bersiap. Kira-kira sehari 300 cukup nggak? Mampu nggak kira-kira? Nggak usah banyak-banyak, 300 aja loh. Astagfirullah, sambil naik motor, sambil jalan, sholawat, istighfar, ya insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajat kita dunia akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan utang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Mudah-mudahan dijauhkan dari siksa neraka. Ya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmal. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتغضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا به أصل الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات وعلى وصحبه بعدد ما في علمك. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياة في الدنيا والآخرة. اللهم أملأ قلوب أولادنا نورا وحكمة وأهليه بقبول نعمة وأصلحهم وأصلح بهم الأمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين
قرة أعين وقرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في عمرنا اللهم بارك لنا في رزقنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم طول أمورنا منفعة وحكمة لديننا ودنيانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair kepada guru kita yang telah menyampaikan butiran-butiran ilmu pada malam hari ini.